Berikutnya saya ke penanya selanjutnya, jamaah dari Ikhwan, ada Pak Yudi yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Fikri Haikal. Silakan Pak Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mewakili warga Pondok Kopi. Pak Ustadz, saat ini umat Islam itu seperti hidup di dalam lautan riba, di mana di dalam setiap transaksi uangnya itu selalu mengandung riba, di mana juga bentuknya juga bisa yang nyata maupun yang halus gitu. Jadi ada yang elektronik, ada yang macam-macam. Nah, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam untuk menjauhkan dan menghindari riba tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang riba. Baik Pak Yudi, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan Pak Yudi memasuki ranah-ranah fikih. Karena itu dalam waktu yang sesingkat mungkin saya coba menjawab Pak Yudi dan mewakili sebagian besar kita. Riba jelas diharamkan dalam agama Islam. Transaksi yang dilakukan tapi dengan pembayaran yang melebihi dari apa yang ditransaksikan. Dosanya, kata baginda Nabi, seperti engkau pelaku riba, seperti engkau menzinahi ibu kandungmu sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena itu jelas sudah praktek riba diharamkan oleh agama dan dosanya seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Sungguh luar biasa. Tetapi lagi-lagi bahwa salah dan dosa itu adalah tempatnya kita. Boleh jadi satu saat kita pernah melakukan praktek-praktek tersebut, maka pintu taubat kepada Allah masih akan terbuka lebar selama kita memang benar-benar nasuha, taubatan nasuha. Karena itu sekarang ini kan lagi digalakkan oleh pemerintah kita. Misalnya yang mayoritas penduduk di Indonesia ini umat Islam, gencar disosialisasikan bank syariah. Bertransaksilah lewat situ. Melakukan jual belilah lewat situ. Yang insya Allah kehalalannya secara syar'i bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah sudah membuka buat kita umat Islam bank-bank yang sesuai dengan syariat. Kenapa ini disosialisasikan? Kenapa ini digalakan? Pertama tentu buat menjaga kita umat Islam supaya tidak lagi terjebak kepada praktek-praktek riba. Yang kedua, ini yang marak sekarang nih. Pinjaman online. Apa namanya? Tuh, yang suka minjem tahu itu. Itu luar biasa, saudara. Bukan cuma mengutip, nah ini bukan cuma praktek riba, tapi meruntuhkan wibawa orang yang ngutang. Nah ini dia nih. Data kita konon katanya diambil dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau kita tidak bayar, habis data kita tuh disebar. Semua orang pada di WA-in, pada di SMS-in bahwa kita punya utang, meruntuhkan. Karena itu saya pesan praktek Islam tidak begitu. Kalau toh kita diberikan kelebihan harta, ada saudara kita yang mau pinjem, pinjemin. Waktunya sesuai dia. Kalau emang dia udah tentuin akhir bulan dia nggak bayar, jangan diomongin kemana-mana. Jaga kehormatannya, jaga kewibawaannya, itu ajaran Islam tuh. Supaya praktek-praktek pinjol tidak lagi berkeliaran. Praktek-praktek bangke. Tahu bangke? Bangke liling.
minjem 1 juta yang dikasih 900.000, yang 100 udah dipotong di awal. Tiap bulan kudu bunganya 10%, 15%. Itu bukan nolongin, sama aja ngejiret leher orang. Maka kita bersyukur sekarang ini Bank Syariah Islam digalakkan dan disosialisasikan terus oleh pemerintah. Itulah tempat kita supaya hati kita enggak lagi ngerasa was-was, kita terhindar dari praktek-praktek riba. Wallahu a'lam. Baik, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, waktu kita sudah sangat mepet sekali. Kiai Fikri Haikal, terima kasih atas waktunya, tausiah yang diberikan, dan juga Ustadz Nur Fadila, Ustadz Tilai, terima kasih. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari dosa-dosa besar dan selalu diberikan alarm terhadap diri kita sendiri untuk mengenali dosa-dosa kecil yang itu kemudian menuju ke dosa-dosa besar. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan juga Sarung Wadi Mertentu Sarung kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup acara kita. Semoga acara kita ini selalu membawa keberkahan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmil zalimin wa tawaffana muslimina walhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana min khairin qarribna aw min syarrin ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.